Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Di sini saya akan mengulas tentang manajemen di era digital yang akan saya kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu metode pembelajaran generasi 4.0 dan efektivitas metode pembelajaran era digital. Manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam sebagai konteks komunikasi. Nah, dampak positif media pembelajaran era digital sebagai efisiensi manajemen komunikasi kemajuan teknologi, menyediakan banyak permainan-permainan kreatif dan menantang yang ternyata banyak disukai oleh anak-anak. Kehadiran teknologi digital memang banyak memberikan manfaat serta dapat mengefisienkan manajemen komunikasi karena pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah dan informasi menjadi lebih cepat diakses dengan internet. Yang pertama yaitu metode pembelajaran generasi 4.0. Pada era digital saat ini, sudah menjadi keharusan memperkenalkan pada generasi muda tentang media informasi dan teknologi. Kondisi menggiring kita memasuki era baru dalam kehidupan kemanusiaan, terutama di bidang manufaktur dan industri, yaitu revolusi industri keempat atau disebut juga sebagai industri 4.0, bisa disingkat RI 4.0. Klaus Schwab sebagai pendiri sekaligus ketua Forum Ekonomi Dunia mempertegas kondisi di atas, maksudnya era RI 4.0 ditandai dengan kemunculan superkomputer, robotika, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak, kecerdasan buatan, big data, nanoteknologi, komputasi kuantum, seluruhnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Penggunaan media pembelajaran dan teknologi bagi generasi 4.0 dapat memudahkan mereka mengasah kreativitas dan kecerdasan dengan adanya beragam aplikasi digital yang dapat diunduh seperti Ruang Guru, soal belajar, aplikasi mewarnai, belajar membaca, dan tablet dengan koneksi internet sebagai sarana belajar di generasi 4.0 tergolong lebih menyenangkan bagi mereka sehingga mereka lebih semangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini biasanya dilengkapi dengan animasi yang lebih menarik. Sebagai solusi dalam menghadapi situasi pesatnya laju perkembangan teknologi informasi, pendidikan etika besar sekali perannya sebagai fondasi dalam tumbuh kembang seorang anak. Pendidikan etika dapat diajarkan dalam setiap aspek kehidupan, meliputi keluarga, lingkungan, akademis, dan juga masyarakat sekitar. Di dalam lingkup akademis, nilai-nilai etika dapat diajarkan dalam setiap lini termasuk di mata kuliah. Disinilah diperlukan adanya manajemen komunikasi yang baik dari semua pihak, sehingga media pembelajaran digitalisasi dapat dipergunakan secara baik dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu efektivitas metode pembelajaran era digital. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton, dan juga membosankan. Beberapa hal yang menjadi dampak positif perkembangan teknologi informasi antara lainnya adalah dapat menambah wawasan, dapat membangun relasi, memperbanyak teman tanpa harus dibatasi jarak dan waktu, dapat memudahkan dalam mencari dan mengetahui informasi terkini, dapat menggunakan sebuah teknologi perangkat lunak pendidikan seperti program-program untuk pengetahuan dasar membaca, berhitung, sejarah, geografis, dan sebagainya.
Dampak negatif dan efek samping dari pemakaian teknologi digital dapat berupa menurunnya prestasi belajar karena penggunaan yang berlebihan, membatasi aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Perkembangan keterampilan sosial dan bahasa anak yang terhambat karena sudah dikenalkan dengan gadget dini atau terutama usia di bawah 2 tahun. Perkembangan otak tidak maksimal karena stimulasi perkembangan tidak seimbang. Masalah kesehatan mata karena sering melihat gadget. Dan kualitas tidur yang kurang baik karena sering lihat-lihat gadget juga. Memungkinkan pengambilan data pribadi, predator anak, cyberbullying, dan lain-lainnya. Masalah pornografi, kekerasan, penanaman nilai negatif. Nah, hadirnya teknologi digital dalam bentuk gadget telah membuat generasi 4.0 dekat dengan media tersebut. Era digital memudahkan siapa saja mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Hal ini berlaku bagi siapa saja, termasuk juga anak-anak era generasi digital menjadi sangat cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Karena orang tua menghadapi banyak tantangan dalam membesarkan dan mengasuh anak-anak di era seperti sekarang, pendidikan karakter tidak bisa diajarkan dengan pendekatan teori untuk anak-anak, tetapi harus diajarkan dengan perilaku. Bagaimanapun peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini. Demikian sedikit ulasan tentang manajemen era digital dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.